2 hari Bapak Ibu. Karena pertengahan Desember ini kita harus segera melaksanakan launching. Kita pilih mana yang layak dan sesuai tema yang akan kita usung. Ya, ini 11 orang yang mendaftar. Di antaranya ada yang warung makan, terus kemudian warkop, ada yang jual bakso, terus kemudian ada nasi goreng, ada terang bulan, terus kemudian ada jajanan pasar, macam-macam ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Inggi waktunya. Yang saya hormati Bu Inggi dan staf perangkat, Ketua BPD dan anggota BPD serta Bapak Ketua RT RW. Langsung saja saya ingin menginformasikan masalah progres untuk pembangunan kiosnya. Sampai saat ini pengecatan sudah hampir 100%. Kemudian rencana besok kita mau membuat partisi untuk penyekat di antara satu kios dengan kios yang lain. Kita pasang, insya Allah mulai besok kita pasang. Terus kemudian untuk ikonnya mungkin kita kekurangan itu Pak, bambu. Mungkin ada di antara Bapak sekalian yang ada kenalan yang punya stok bambu yang besar, bambu beton itu, mungkin nanti bisa diinformasikan kepada kami. Untuk ditempatkan di depan, nanti kita jadikan ikon. Sampai saat ini belum dapat, mungkin baru yang ada bambu yang kecil-kecil itu yang lokal sini. Mungkin ada yang punya kenalan, bisa diinformasikan kami. Terus untuk kemudian untuk penataan meja kursi sudah kita belikan, sudah ada barangnya. Untuk penataan lampu juga sudah kita belikan hari ini. Insya Allah nanti setelah pengecatan selesai, penyekatan selesai, langsung kita pasang paranet. Terus kemudian kita kasih lampu di tengah-tengah halaman. Terus kita pasang meja di situ nanti sekalian, sambil menunggu proses finishing penyekatan antar kios dan pembangunan di bagian belakang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan dari Mas Agung mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengingatkan kembali bahwa Desa Berdaya ini harus mengangkat wisata yang ada di desa. Dan kebetulan juga desa kita ini nggak ada wisatanya. Jadi kita memulai dari nol, dari awal. Dan setelah BIMTEK di Malang, saya Mas Agung sama Ketua BUMDes beserta pembina desa yaitu Pak Sigit. Kebetulan di desa ada pasar desa. Dan itu yang kita angkat. Terus apa yang kita angkat di desa kita, karena potensi alam pun tidak ada. Jadi kita sepakat niku dadaan berbincang-bincang bahwa kita akan membuat tema itu wisata kuliner desa. Dan kebetulan kita tempatkan di pasar desa. Setelah itu setelah dananya cair, kita melakukan pengerjaan fisik. Sampai sekarang insya Allah mau 100% karena sudah pengecatan. Lokasinya berada di belakang sebelah belakang pasar desa. Niku teng pasar desa niku. Terus kemudian los yang ada itu hanya 22 los untuk pelaku usaha UMKM. Karena ini temanya kuliner. Karena ini temanya kuliner, jadi tolong nanti jenengan sosialisasikan kepada warga yang sudah punya usaha kuliner, bukan yang baru memulai, yang sudah punya usaha kuliner untuk segera mendaftar ke pemerintah desa. Dan nanti siapa yang mendaftar itu kita juga klasifikasi lagi mana kuliner yang unik
dan beragam. Kok delalah sing daftar kok bakul sego pecel tok kan nggih aneh to Pak. Mosok lonceng kulinere sego pecel kali warung kopi kan mboten nggih. Jadi kita pilih dari yang mendaftar dari warga yang mendaftar pelaku UMKM nggih. Itu kita pilih 22 orang yang menempati los tersebut. Kalau yang sudah memiliki usaha itu kan enak nggih. Kalau kita mau lonceng jadi karuan pun ngertos usahane nopo. Kan ngoten. Nah ini tolong diinfokan kepada warga jenengan. Paling lama saya tunggu 2 hari Bapak Ibu. Karena pertengahan Desember ini kita harus segera melaksanakan lonceng. Sedangkan depan los itu perlu juga dirapikan atau paling tidak dipedeng ya. Jadi kita tunggu 2 hari untuk jenengan mensosialisasikan kepada warga simpen sing badhe daftar, mungkin jenengan hubungi perangkat mawon. Okay. Terus setelah nanti daftar, pelaku yang terpilih dari 22 ini kita akan mengundang. Kita akan sosialisasikan juga tata cara dan peraturan perjanjian yang harus ditandatangani oleh pelaku UMKM. Oke. Jadi bagaimana tata caranya Bu nantinya? Ini saya sampaikan sedikit ya, walaupun ini seharusnya pelaku UMKM-nya yang kita beritahu, tapi paling tidak jenengan bisa memberitahukan kepada pelaku UMKM bagaimana gambaran-gambaran tata caranya. Okay. Yang pertama, bahwa siapapun warga yang mendaftar silahkan, tetapi dia harus sudah punya usaha kuliner. Di samping ikon desa yang akan kita tampilkan yaitu Marleng Sadang, jadi harus selain kuliner itu. Terus kemudian dari semua yang mendaftar kita pilih mana yang layak dan sesuai tema yang akan kita usung. Berarti nanti harus kulinernya itu yang unik, terus beda dari yang lain. Nanti akan dipilih oleh pemerintah desa dan tim kerja serta pemuda kreatif. Terus kemudian pelaku UMKM mendaftar dengan ketentuan biaya pendaftaran sebesar 500.000. Ini sudah kita rapatkan bersama tim kerja. Dalam hal ini ada kepala desa, sekretaris desa, kemudian pemuda kreatif dari unsur BPD, kemarin juga Pak Maming sudah turut hadir. Ini kita sepakati bahwa biaya pendaftaran hanya 500.000. Jadi jangan sampai kita memberatkan warga. Untuk restribusi per bulan Rp50.000. Terus saya jelaskan kembali, hal ini bukan berarti memiliki, sifatnya hanya restribusi. Jika ada yang sudah didaftar dan mengikuti launching, jika sudah didaftar, nanti mengikuti launching itu dia sudah harus siap. Bakul kopi maune bakul kopi, mboten ujug-ujug bakul kopi kok cingkire werung dituku. Kan repot kita nanti kalau launching kan nggih. Jika suatu saat usaha tidak berjalan, seiring berjalannya waktu, siapa tahu nanti usahanya tidak berjalan, maka pelaku UMKM ini tidak berhak mengalihkan kepada siapapun, karena ini menjadi hak mutlak dari pemerintah desa. Kok daftarnya 500.000 bedol 1 juta Pak. Nah itu enggak boleh. Nanti kita akan lampirkan di peraturan-peraturan yang harus ditandatangani oleh pelaku UMKM. Terus kemudian pelaku usaha UMKM
dilarang merubah atau menambahi bangunan yang sudah kita seragamkan. Oke. Jadi bangunan nanti berupa los-los, terus kemudian ada sekat pinggirnya, yang itu sekat pinggirnya itu setengah badan, itu dari provinsi ada anggarannya 300.000. Jadi sing mburi kita sekomplang-komplang, mungkin enten udan, enten panas pripun lah. Berdasarkan rapat bersama tim kerja kemarin, bahwa uang pendaftaran 500.000 ini kita gunakan untuk menutup belakang dengan merapikan depan los. Jadi nanti kita gunakan untuk menutup belakang, sama kita belikan pedal. Terus kemudian ada lagi, jika sewaktu-waktu Pemdes membutuhkan atau mengalihfungsikan los di wilayah tersebut untuk pemanfaatan yang lain, maka pelaku usaha UMKM harus siap jika Pemdes sewaktu-waktu membutuhkan. Jika suatu saat ada perkembangan zaman, mbok menawa UMKM teng mriku tidak berjalan, bisa juga nanti seiring perkembangan zaman kita alihkan kemana, itu harus siap, karena sifatnya ini hanya hak guna pakai, tidak hak milik. Itu intinya peraturan yang gambaran peraturan yang harus dengan sosialisasikan kepada pelaku usaha UMKM. Monggo yang punya usaha warganya kira-kira iki kok tepat takoni daftar kan ngoten. Mungkin jenengan langsung menghubungi perangkat. Terus kemudian untuk persiapan launchingnya, ini yang lebih tahu ini Mas Agung sama Pak Sekdes ya, sampai seberapa persen untuk persiapan launchingnya. Nanti gambaran launchingnya akan dilaksanakan pada pertengahan Desember. Jadi kita ini sudah diuber-uber sama provinsi, harus segera melaksanakan launching. Itu cukup dari saya. Untuk perjanjian kerjasamanya tidak berbatas berapa tahun, tidak. Ini cuma menempati daftar per bulan. Nah, per bulan cuma 50.000. Tidak ada batasan berapa tahun-tahunnya, tidak ada. Terus kemarin ada usulan dari Pak Maming, ini tolong Bu, yang lain kan mungkin masih banyak yang mau usaha di situ. Untuk 22 orang ini kan dirasa kurang untuk pelaku usaha yang ada di Sadang. Kita dari pemerintah desa pun tidak tutup mata, karena mungkin pembangunan masih berlanjut dan itu masih banyak sekali pembangunan lanjutan yang insya Allah nanti kita utamakan pun masyarakat desa Sadang. Jadi ampun khawatir, pasti kita memikirkan pelaku-pelaku yang lain jika ingin memiliki usaha ekonomi di pasar desa. Ini yang mendaftar baru 11 orang Bapak Ibu, nggak apa-apa nanti mendaftar sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa. Nanti kita klasifikasi lagi mana yang layak dan tidak. Yang sudah punya usaha, ya ini 11 orang yang mendaftar. Di antaranya ada yang warung makan, terus kemudian warkop, ada yang jual bakso, terus kemudian ada nasi goreng, ada terang bulan, terus kemudian ada jajanan pasar, macam-macam ini Pak. Terus kemudian ada yang jual es. Ini kan banyakan ini kan warung makan atau warung kopi. Nanti juga kita pilih seleksi karena keterbatasan kos.